Oke, tes. Tidak ada suaranya masih. Ini dicek lagi ke sini. Nah, gitu aja. Ya. Tes. Bisa Bapak Ibu dengar? Sudah kedengaran Bapak Ibu? Mohon di komen suara kami sudah terdengar atau belum? Senator? Sudah ya? Ah, itu sudah kedengaran. Baik. Tes. Lewat sana langsung. Oh, enggak di sini. Enggak. Yes. Ya, terima kasih. Ya, Masuk. sudah terdengar. Ya, masuk. Alhamdulillah. Yes. Akhirnya terdengar ya. Ya, teman-teman senator, sesi kita dimulai dengan salam sapa. Ya, silakan tuliskan nama, kota, dan ciri khas ya dari kota kotanya. tersebut. Ya, silakan siapa mulai? Ya, nama asli ya. Nama asli. Ya, Oke. Jangan nama tetangga ya, Pak. Iya. Nama tetangga nggak dikenal. Ya. Silakan nama Bapak Ibu yang asli. Dimulai dari Pak Andreas. Ya, saya Andreas Setiawan.
Bu Jen, selamat bergabung, Wah, makasih. Bu Jen. Bu Jen sudah sering Andreas tidak Bandung gabung ya. Boyam, ya, oke. Ya, silakan Bapak Ibu. Suaranya Suaranya off off lagi. lagi. Waduh. Enggak. Enggak ya? Itu Oh. kedengeran kok. Dengar. Oke, Bu Siti Depok. Ciri khasnya Ciri Bapak khasnya Ibu. apa, Bu? Bu Wilda Surabaya, ciri Wilda khasnya apa Surabaya tuh? apa? Selamat malam juga Selamat Bu malam, Bu Jen. Jen. Ciri khas Bu Jen apa? Senyum ya. Bu Jen ciri khasnya senyum kalau di foto. Ini via Banjarmasin ya. Ya, Ciri Ibu khasnya yang Fia, belum terima disebutkan kasih. nih. Coba Ciri ciri khas khasnya. kotanya ya, Bapak Jadi Ibu. nama Silakan. kota dan ciri khas kota tersebut. Ibu Nita Semarang. Ibu Dila Bandung, weh, ciri khasnya Bu. Ciri khas Bu. Sangatta nih, Pak. Mana Bu sih? Nanda Sangatta Sagita. Oh iya, Terima Bu. kasih. Aduh, Sangatta ciri Sangatta khasnya apa ciri apa? khasnya? Ayo. Tambang. Batu bara. Batu bara. Bekasi kota planet. Oh, Wus. kota planet ya. Kota planet. Jadi hidungnya panjang-panjang. Oke, siapa? Ibu Raina Rifai, Bekasi Kota Planet. Ya, Oke. oke, makasih. Putri Chania, Jakarta macet. Oh, Waduh. Jakarta macet. Bukan banjir, sekarang macet. Ibu Dila. Ibu Fajri ya? Fajri. Jakarta ciri khas macet kok Jakarta. Banjarmasin banjir Pak. Oh iya. Bandung ciri khasnya dua tuh. Wah ini Siapa ini? Siapa? Budila. Bu Dila. Oh, Bandung ciri khasnya dua tua ya. Ini kita mau ada di balai kota Bu nanti. Ngapain? Dipajang. Jadi makanan itu gunung. Ya, ada Tiga lagi. Purnama Bandung, ya boleh. Wah Pak Rusli, Pak ketemu lagi Pak. Tulisannya. Tadi sore barusan ketemu Pak Rusli. Ciri khasnya apa Pak Rusli? Ya siapa lagi Bapak Ibu? Mega Purnama Bandung. Yes. Bu Mega. Pak Rusli apa nih? Belum ya. Budia Wuri. Dari Budia mana Wuri. Budia? Dari mana? Ciri khasnya apa? Kotanya? Ya, Bu Diahwuri. Tadi sudah ada teman-teman 3 orang nih. Ibu Raina Rifai. Ibu Raina Bekasi Kota Planet ya. Putri Chania Jakarta macet. Bu Fajri Pak Fajri Jakarta ciri khas macet. Oh sama ya. Budila Bandung khasnya dua tuo. Yes. Termasuk peyem kita Pak ya. Sama dengan khasnya Bukan. Bandung. Yes. Bu Mega Bandung, Bu Eka Bandung, oke. Siapa lagi Bapak Ibu? Siapa Perkenalan, nama jelas dari kota mana, kemudian ciri khas dari kota Bapak Ibu tersebut. Ada Ibu Eka Widya, Ibu Tata, Ibu Desta, teman bakat. Iya, teman bakat, terima kasih. Bu Astrid, ini apa? Lasu, Yase. Yase 5920. Bu Tata Surabaya, ya, Ya. Ibu sebutkan Bu, ciri khas Surabaya apa Bu? Diahuri selamat malam dari Kudus, khas Khas soto kerbau. Yes, Bu Oh. Diahuri. Soto kerbau ya. Apa ada gangguan Pak Naryawan? Belum itu suara kami ya Pak? Ada gangguan. Tadi Pak, tadi. Sekarang sudah aman harusnya, sudah normal harusnya Pak. Ya, baik. Siapa lagi? Semanggi, Surabaya. Semanggi Surabaya. Oh, Semanggi Semanggi itu makanan Pak. Oh, Ya, Semanggi Surabaya. Terima kasih Bu Tata makanan Mahkota. dari apa ya? Ya. Makanan dari Dari bukan apa buah ya? itu bukan. Bukan. Sayur. Terus dikasih kuah gitulah. Saya juga belum pernah Pak. Tapi saya tahu ada makanan Semanggi Surabaya ada. Ibu Yudi Sanandita ya, selamat bergabung. Dari mana Bu? Nama aslinya siapa? Yudi Sanandita, ya. Oke. Baik. Sebelum. Ya. Selamat malam dari Temanggung, Kota Tembakau. Wais. Bu, Wow. kota satu kota sama saya, Bu. Bu Desta Bella. Temanggungnya mana nih, Bu? Waduh. Boleh nanti kontak-kontak Temanggung kayak apa sekarang? Kota Tembakau. Kota Tembakau, yes. Baik, kayaknya kita sudah ini Pak Johar Ya, pembahasan hari ini ya.
Baik, Bapak Ibu, kita mulai dengan pembahasan. Teman-teman yang masih mau kasih perkenalan masih boleh, silakan ya. Nanti kita pilih satu yang menarik ya, yang menarik. Bu Berliana Bu Sinta di Beriana Sinta, Jogja. Jogja. Ya. Oke, Bu. Gudeg. Ya, sebutkan sekalian, Bu. Dari Jogja khasnya apa gitu ya. Waktu itu ada yang ngasih tahu dari Jogja khasnya Tugu. Siapa itu ya? Itu yang rambutnya silver. Waktu itu ya. Minggu lalu itu ada yang bilang Jogja khasnya Tugu gitu ya. Siapa itu? Turu. Oh, waktu itu. Jogja ya. Temanggung kota saya, musim hujan di sini. Oh, Oh, iya, Bu. iya. Ya, saya juga Desa. dari Temanggung, sama kelahiran Temanggung saya. Pak Andreas Temanggung juga. Wah, Ya. Sama-sama Temanggung, cos. Ya, Oke, kita bahas baik. topik hari ini ya, Pak. Kita Jan. bahas topik hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung semuanya jauh-jauh ya. Kita malam ini bahas tentang insentif dan bonus ya, atau bonus dan insentif sama ya, Pak ya. Iya. Pak Andreas sudah pernah dapat insentif atau bonus belum? Nah, itu. Nah, apa ini Itu belum? Udah pernah atau belum? cukup menyedihkan. Oh, jangan diceritain Pernah. kalau ini. Jangan diceritain. Pernah biasanya saya suka dapat kalau di setahun sekali ya. Setahun Kalau sekali. dapat bonus tuh setahun sekali. Bonus gitu. setahun sekali. Ya Oke. di akhir tahun atau di awal tahun baru gitu biasanya. Awal tahun baru. Ya, Iya. aku dapat bonus. Oke. Lumayan berdasarkan penilaian kinerja. Oh. Jadi saya pernah di 2 perusahaan, yang satu berdasarkan penilaian kinerja Hmm. tahunan gitu ya. Tahunan. Jadi dapat bonus berdasarkan penilaian kinerja, bisa sekian kali gaji Ya. waktu itu. Oh, sekian kali gaji. Iya, Mantap. kebetulan waktu itu 2 atau 3 kali gaji. Nah, terus kemudian ada perusahaan lain yang memang setiap tahun sekali gaji gitu. Bonusnya Oh, selalu selalu ya. cuma 1 kali gaji. Tapi tiap tahun pasti ada. Pasti ada. Alhamdulillah waktu itu ya. Iya. Udah tahun-tahun dulu. Nggak usah sedih, Pak. Sekarang lagi bonus sendiri ya. Lagi sedih. Nggak usah sedih. Baik, silakan Ya. Pak. Kalau insentif, Pak, insentif? Insentif, kalau insentif yang seperti apa nih misalnya kalau Enggak, saya udah pernah dapat belum? belum pernah sih Belum kalau pernah ya, insentif ya, ya. insentif belum kayaknya. Belum pernah kerja di area marketing atau sales begitu. Belum, kalau yang insentif yang itu memang belum. Oke. Insentif sama intensif beda ya, Pak? Ya beda. Beda sama Intensari. Itu beda lagi. Ini Pak Hasan nih, kenalkan saya Hasan, suka dengan disengat air. Terima Wah, kasih iya, Pak Hasan. terima kasih Pak. Suka dengan duonya atau Duonya. tuonya? Tuonya ya Pak ya. Tahu-tahu sama-sama tuo. Enggak, Pak Hasan masih milenial. Saya Oh, pernah ketemu. iya. Pernah Kita ketemu. juga milenial ya. Cuman kalau dihitung dari mana gitu. Kita itu bukan milenial Pak. Kolonial. Tapi kita udah masuk 5.0 gitu ya. 5.0. Digitalize. Oke Pak, silakan Pak. Ya baik, ya Bapak Ibu, seperti cerita Pak Andreas tadi, kita bahas tentang insentif dan bonus. Saya tanya Pak Andreas pernah dapat bonus? Pernah ya, tapi insentif belum. Nah, kalau saya pernah dapat dua-duanya Pak, dapat dua-duanya. Insentif pernah, bonus pernah, karena saya juga pernah bekerja di area penjualan. Waktu itu saya pernah jadi branch manager, kepala cabang. Iya. Ya. Cuman memang nggak besar, nggak seperti teman-teman sales ya. Ya beda ya. Beda, Kalau yang ya. punya jabatan tertentu Iya, berbeda. berbeda. Cuman karena saya bertanggung jawab terhadap sebuah area penjualan, saya ada insentifnya. Ya, jadi sebenarnya apa sih insentif dan bonus itu ya? Kalau menurut kita udah ada peraturan pemerintah yang baru nih, turunan dari Undang-Undang Nomor 11 gitu ya, Cipta Kerja. Jadi sekarang ada peraturan pemerintah Nomor 36 ya tentang pengupahan, Pak. Nah, di dalam peraturan tersebut ada disebutkan juga akan isinya pengupahan nih. Jadi yang dibahas tentang pengupahan, ada yang disebut upah ya, pendapatan karyawan itu, dan pendapatan non upah. Nah, yang disebut pendapatan non upah salah satunya adalah bonus gitu. Nah, pada dasarnya insentif dan bonus ini adalah penghasilan untuk karyawan. Ya, jadi dia penghasilan. Jadi nanti jangan lupa kalau dapat itu masuk ke perhitungan PPh 21. Oh. Iya, karena itu Masuk juga ya, penghasilan, ya, karena penghasilan. Nah, penghasilan ini berbeda dengan penghasilan yang rutin kita terima. Ya, yang rutin kita terima itu karena kita
bekerja, kemudian mendapatkan kompensasi berupa gaji ya, upah. Sementara ini bagian dari sebuah konsep kompensasi atau remunerasi gitu ya, di mana di dalamnya selain upah basic gitu ya, ditambahkan juga sebuah pendapatan non upah atau tambahan ya, tambahan dari upah itu yang disebut ya, yang bentuknya insentif dan bonus gitu ya. Tidak selalu ini ada di setiap perusahaan ya. Yang penting kalau memang perusahaan itu memberikan bonus, itu harus diatur di dalam peraturan perusahaan atau PKB ya, perjanjian kerja bersama, itu kemudian disebutkan juga dalam perjanjian kerja gitu. Jadi memang itu diatur secara internal perusahaan dan itu perlu disebutkan apakah ada bonus, syaratnya kalau ada bonus seperti apa gitu ya. Kayak tadi Pak Andreas sebutkan karena penilaian kinerja gitu ya, karena penilaian kinerja. Oke. Yang kedua insentif. Insentif juga bisa merupakan bagian dari penghasilan ya, dari upah sebuah strategi pengupahan itu bisa mencantumkan adanya insentif, begitu ya. Nah sekarang sebenarnya apa bedanya, kemudian bagaimana penggunaannya dan sebagainya gitu ya. Kita bahas artinya dulu. Kalau dari KBBI gitu ya, dari KBBI apa? KBBI apa ya? Kebun binatang, salah bukan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh. Ya, karena gede banget kok. Besar ya. Besar. Bentuknya besar. Bentuknya besar, tapi bisa masuk HP gitu. KBBI yang disebut bonus ini saya nyontek ya. Adalah pembayaran tambahan di luar gaji ya, yang pada prinsipnya itu sebagai hadiah. Ya, seperti tadi Pak Andreas dapat penghargaan karena penilaian kinerjanya bagus gitu ya, dapat hadiah namanya bonus gitu. Kemudian kalau insentif itu tambahan penghasilan ya, bisa berupa uang atau barang gitu ya, yang pada dasarnya itu diharapkan untuk meningkatkan semangat kerja gitu. Jadi kata lainnya memotivasi gitu. Ya. Jadi dari dua hal tersebut kita ambil dasarnya bahwa bonus adalah sebuah penghargaan gitu, adalah hadiah karena adanya suatu hal tertentu yang dicapai gitu ya. Jadi sudah mencapai dulu nih, sudah mencapai dan biasanya dikaitkan dengan keuntungan ya Pak, keuntungan perusahaan. Ya perusahaan mempunyai untung, ya mendapatkan untung profit. Jadi kalau profit nih omset dikurangi biaya sama dengan profit ya. Nah, berarti di sini ada kaitannya unsur antara omset dan biaya. Ya, dari profit tersebut baru kita bagi yang namanya bonus gitu. Sementara kalau insentif itu justru berkaitan dengan omsetnya gitu. Kalau omset ini ada sebuah target gitu ya yang harus dicapai. Nah, teman-teman yang bertanggung jawab atau langsung berhubungan dengan target tadi kan teman-teman di area penjualan. Itu diberikan sebuah motivasi kerja, ya, sebuah motivasi semangat supaya mencapai target. Gitu, supaya mencapai target. Nah, itu disebut insentif. Nah, jadi posisinya berbeda nih ya. Insentif pada dasarnya digunakan untuk memotivasi pada dasarnya itu. Ya, nanti bisa juga dipakai di hal-hal lain yang Bapak Ibu punya sebuah target, kemudian diberi sebuah motivasi yang namanya insentif untuk bisa mencapai target. Ya, target bisa macam-macam, bisa penjualan, bisa hal-hal yang lain juga. Ya, kemudian bisa juga dikasih tadi setelah target tercapai dikurangi biaya ada profit. Nah, profitnya dibagi dalam bentuk bonus gitu, Pak. Iya. Nah, beberapa hal perbedaannya antara bonus dan insentif tadi. Pertama dari tujuannya. Tujuannya yang bonus tadi untuk memberikan sebuah penghargaan atau hadiah ya atas seluruh prestasi pencapaian ya, adanya sebuah keuntungan dari perusahaan yang bisa dibagikan. Kalau insentif tujuannya memotivasi, intinya begitu. Iya. Ya. Kemudian biasanya bonus diberikan secara tahunan. Ya, tahunan. Kenapa tahunan? Karena biasanya perhitungan keuangan itu dalam sebuah siklus ya, periodenya itu 1 tahun, 12 bulan gitu. Nah, 12 bulan
setelah 12 bulan atau 1 tahun, wah kita punya untung, baru kita bagikan di periode berikutnya gitu. Pembagiannya bebas, diatur oleh perusahaan gitu ya. Kemudian tadi unsur di dalam bonus ada unsur antara omset, biaya, dan profit. Jadi dari profit ini. Sementara dari insentif unsurnya adalah omset saja. Ya, jadi sebenarnya ini bisa berkaitan, Pak. Teman-teman di sales ngejar omset supaya nyampe atau bahkan lebih. Ya. Ya, ini dapat insentif. Setelah dikurangi dengan biaya di akhir tahun ada bonus, ya ada profit. Ada profit bisa kita bagikan bonus begitu. Kemudian bonus biasanya berbentuk uang. Biasanya berbentuk uang. Bisa nggak berbentuk barang? Bisa saja, tapi tergantung dari perusahaan nanti akan menetapkannya seperti apa. Sementara di insentif juga bisa nih diberikan, kalau targetnya tercapai saya kasih uang atau barang, bisa juga berikan. Nah, manfaatnya di bonus itu sebenarnya meningkatkan engagement ya Pak. Ya. Jadi ada keterikatan, ada kebanggaan, ada sebuah rasa puas itu ya. Memiliki juga, engage tadi memiliki juga. Pak Andreas dapat bonus, rasanya dengan perusahaan jadi semakin ada keterikatan ya, makin erat gitu. Nah kalau di insentif manfaatnya pada dasarnya tadi membangun motivasi terus gitu ya. Membangun motivasi supaya mencapai targetnya gitu. Oke. Terus insentif tadi bisa macam-macam gitu ya, bisa macam-macam bentuknya. Kemudian biasanya juga dipakai untuk sebuah strategi gitu Pak. Ya strategi misalnya tadi untuk mencapai target tertentu ya, itu bisa juga dibeda-bedakan nih. Kalau insentif di daerah yang sulit gitu ya, misalnya kita jualan nih, jualan produk, sama-sama produknya tapi daerahnya beda. Ya. Di Pak Andreas daerahnya lebih sulit ya, entah itu jangkauan, entah fasilitas, entah juga memang marketnya sulit. Nah ini diberi insentif lebih besar bisa saja Ya. supaya mencapai, sementara di yang lebih mudah lebih kecil itu juga bisa. Atau misalnya biasanya produk gitu ya, kalau ada sales yang punya beberapa portfolio produk nih, nah, portfolio produk, kalau produk baru biasanya gampang lakunya kan. Nah produk-produk lama ini yang masih banyak di gudang, slow moving gitu ya, nah ini bisa diberi insentif khusus. Kalau kalau Anda bisa jual produk lama ini lebih banyak, dapat sesuatu insentif yang lain gitu, ditambahkan. Bisa jadi kalau dilihat dari cerita-cerita tadi pada dasarnya adalah tadi memotivasi. Sementara pada ujung-ujungnya di akhir tahun setelah ada profit, nah baru kita bicara adanya bonus. Hadiah ya. Hadiah. Bonus biasanya dikaitkan juga dengan tadi Pak, penilaian kinerja. Ya. Gitu, penilaian kinerja. Gitu ya. Oke, kita mau coba contoh hitung-hitungan Pak. Ya. Ya. Kita bahas tentang insentif dulu ya. Insentif. Coba lihat contekannya dulu, ini insentif atau bonus. Sudah ada contekannya. Ya. Kelihatan Pak? Coba cek dulu. Ya, senators nanti ada apa namanya, formnya ya, bisa di download. Nanti kita berikan link di akhir sesi ya, di akhir sesi ini. Ya, ini contoh insentif. Kelihatan Pak? Cukup. Maaf ini agak mepet gitu ya, insentif. Contohnya ada sebuah target per sales gitu ya, itu 100 juta gitu ya, contohnya begitu. Lalu kita buat semacam tabel ya, tabelnya merah aja ya. Kita buat semacam tabel. Di sini ada apa ini, range pencapaian ya, range. Kemudian di sini
realisasi pencapaian betul ya. Kemudian nilainya berapa? Gitu ya. Lalu kita coba bikin semacam insentif, aturan insentif ya. Ini contoh ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini contoh. Contohnya nilai insentifnya berapa ya? Lalu rupiah insentifnya berapa? Mepet. Gitu ya. Contoh begini. Tadi kan ada target per sales itu 100 juta. Ya, 100 juta per bulan. Terus kita bikin semacam range begini. Kalau pencapaian saya 80% sampai dengan di bawah 90%, gitu ya. Maka nilai insentif saya adalah 0,10. Gitu. Kalau pencapaian saya 90% dari target ini ya, sampai dengan di bawah 100%, maka nilai insentif saya 0,15. Oke ya, contoh aja ini. Kalau pencapaian saya itu 100 sampai dengan di bawah 120%, maka nilai insentif saya 0,2. Gitu ya. Kalau pencapaian saya lebih dari 120%, maka nilai insentif saya 0,25. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, lalu ada realisasi kan. Realisasi pencapaiannya berapa? Misalnya di sini 85%, gitu ya. Nah, 85% dari 100 juta adalah 85 juta. 85 juta. Gitu kan? 85 juta ini insentif saya 0,10 ya, 0,1 gitu, 0,1. Maka rupiah saya adalah 850.000. Nah, begitu kira-kira ya. Ini kembali lagi tadi, tujuan insentif adalah memotivasi ya, sehingga kita bisa membuat ini secara progresif ya, gitu ya. Kalau sekian berapa, kalau sekian berapa, sehingga orang itu akan berlomba-lomba mencapai targetnya gitu ya. Tapi kalau di bawah 80 tidak gitu ya, karena memang harus sewajarnya, karena kan tadi kalau nanti sampai 50% dapat insentif tidak memotivasi lagi gitu ya. Nanti orang dapat 50% ya udah santai-santai gitu. Lalu misalnya ini pencapaiannya 90%. Ya, 90% dari 100 juta, di sini ada 95 juta. Gitu ya. Nah, 95 juta kali 0,15. Walah, ini dia nih. 95 juta kali 1,5 Om. 950. Kita lanjut dulu sini. Misalnya ini mencapai 110. Gitu ya. Maka di sini kan 110% ini kali 0,15 ya. Gitu ya. Ini 14.250 juta. 14.250. Oh, 1 juta 4. Gitu ya. 4.250. 14. 14.250. Gede banget tuh. 1425 gitu. Nanti dibagi 100. Oh, ya. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini gradasi kan? Apa? Progresif maksud saya, progresif ya. Progresif. Jadi nanti ini berapa nilainya. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu akan ngasih apa? Persentase ini kan. Nah, nanti dibandingkan gini kan. Ini kan 0,1, 0,25, nanti sisanya berapa? Nah, si rupiah ini berbanding dengan jumlah omsetnya gitu ya, ada berapa persen ya. Nanti misalnya dari sini ada
Di sini kan kalau 120, di atas 120. Kalau ternyata di sini mencapai 200% gitu ya, maka nilainya kan 200 juta nih, gitu kan. Kalau seperempatnya berarti berapa? 200 juta. Ini 0,25 kali 205 ya. Seperempatnya kan Ya. 5 juta gitu ya. Nah, nanti jadi dapat berapa gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu. Ini terhadap ini berapa persennya gitu ya. Nanti apakah Bapak Ibu tinggal merubah di sini. Ya, rubah di sini mau berapa komanya apa, koefisiennya mau berapa. Supaya nanti dibandingkan dengan omsetnya itu ketemunya berapa persen. Ya, jadi misalnya omsetnya 100 juta, kita buang kira-kira 2% sampai 3% untuk insentif. Nah, masih masuk nggak ini ya, berbanding dengan biaya dan lain-lain gitu. Nah, rata-rata sih biasanya sekitar itu ya, antara 1, 2 sampai kira-kira 3%. Itu kalau sudah bagus gitu ya. Ya, contoh lengkapnya ada isinya, nanti di-download gitu ya. Mungkin saya ada beberapa angka yang berbeda di sana ya, mungkin di Excel-nya akan lebih teliti. Ini Pak Aditya nanya, sepertinya 90% dari 100 juta berarti 90 juta, bukan 95. Oh iya, ini maaf salah. Makasih Pak. Karena umur ya. Karena umur. Ini 90 juta ya Pak. Maaf ya Pak. Ini kalau Excel udah saya rubah-rubah nih Pak. Ya, terima kasih Pak Aditya. Di undo ya. Iya, di undo ini tadi. Ini juga nanti harus berubah nih ya. 1,5 kira-kira 1,450 ini. Gitu ya kira-kira. 90 juta kali 0145 0115 0115. 015 dengan Jadi berapa Pak? 13. Ya, mohon maaf ini kalau pakai Excel udah lebih rapi. Ya silakan nanti di-download saja di Excel-nya. Itu akan lebih teliti perhitungannya ya. Saya memberikan penggambaran ini. Baik. Berikutnya kita ambil contoh bonus ya, bonus. Apa Pak? Pak Fajri, nah baru saya mau tulis katanya mau koreksinya tadi. Oh iya. Pak Fajri. Terima kasih Pak Fajri. Terima kasih. Tanya nanti. Kalau bisa dijawab apa? Bisa langsung jawab. Oh. Nanti aja ya. Saya lanjutkan dengan contoh bonus. Gitu. Misalnya di sini ada nama. Namanya inisial kan? Andreas. Oh, bukan inisial lagi ya, ketahuan ya. Kemudian di sini ada hasil penilaian kinerja. Ya, nanti nilainya berapa? Lalu di sini ada keterangannya bonusnya berapa nih? Gitu ya, bonusnya berapa kali gaji gitu. Nah, ini nilai bonusnya. Nilai bonus gitu ya. Kemudian nanti kita bandingkan dengan budget bonusnya ya. Kita lihat nanti ya. Ini ada budget bonusnya. Contohnya, ini tadi Pak Andreas. Bukan. Namanya A aja ya. A. Nilai penilaian kinerjanya 90. Ya. Bonusnya 3 kali gaji. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya B. Nilai penilaian kinerjanya 80. Bonusnya berapa? 2 kali gaji, ini contoh aja ya. Kemudian ada yang C gitu. C nilai penilaian kinerjanya 75. Oh, ini cuma dapat 1 kali gaji nih. Lalu ada yang namanya D. Nilainya berapa? 60. Oh, ini nggak dapat. Ya. 60 nggak dapat bonus gitu ya. Kemudian ada yang namanya E. Wah, nilai penilaian kinerjanya 100 gitu ya. 100 ya dapat berapa? 4 kali gaji. Ya, gitu. Nah, asumsinya gajinya itu semua sama 3 juta. Semua sama. ABCD semua sama.
Maka di sini ada nilai bonusnya 3 kali gaji, 3 kali 3 juta ini ada 9 juta. Itu ya. 2 kali 3 juta ada 6 juta. Ini 1 kali 3 juta ada 3 juta. Ini 0. Ini 4 kali 3 ada 12 juta. Gitu ya. Kalau dijumlah 9, 6, 15. Betul ya? 15 tambah 15. Oh, 30 juta nih. Gitu. Nah, ternyata gitu ya. Ternyata budget bonusnya itu ternyata hanya 20 juta. Ya, ini budgetnya. Ya, terus di sini kan udah dikasih apa? Nilainya bonus itu 30 juta. Budgetnya cuma 20 juta. Terus bagaimana ini gitu ya? Kita tentunya tidak bisa memaksakan tadi karena memang bonus itu sudah diputuskan nilainya 20 juta. Oh ya, keputusan bonus itu ada di para pemegang saham ya. Karena apa? Karena profit ini adalah milik diatur oleh para pemegang saham ya. Pemegang saham nanti melalui RUPS akan memberikan keputusan mau berapa persen, mau berapa juta gitu ya yang dibagikan sebagai bonus gitu. Nah, keputusannya 20. Karena ini tidak sama dengan budgetnya, gitu ya. Maka ada perhitungan di sini. Kita sebutnya apa ya? Apa ini? Rumus gitu ya. Rumus saja ya. Biar mudah. Rumusnya bagaimana? Rumusnya 9 dibagi 30 dari sini dikali 20 juta. Gitu ya. Maka di sini ketemunya 6 juta. Itu. Yang ini bagaimana? 6 dibagi 30 dikali 20 sama dengan 4 juta. Yang ini 3 dibagi 30 dikali 20 ketemu 2 juta. Yang ini 0. Yang ini 12 dibagi 30 dikali 20 ketemunya 8 juta. Nah, ini kalau dijumlah 6 tambah 4 10, 2 tambah 8 10 jadi 20 juta. Nah, ini kan cocok nih. Gitu. Sesuai budgetnya. Ya. Jadi yang namanya A tadi dengan penilaian kinerja 90, bonusnya 3 kali gaji, harusnya 9 juta. Karena budgetnya hanya 20, kita konversikan dengan rumusan, ketemunya 6 juta. Gitu ya. Jadi ini sebanding. Gitu. Mudah-mudahan cukup jelas. Ada beberapa contoh bonus dan insentif dalam Excel yang kami bagikan di link. Ya, silakan cek. Begitu Pak Andreas, ada pertanyaan kah? Ya, ada banyak, ada beberapa yang banyak. sudah saya jawab. Ini yang belum saya jawab, Baik. Bu Nanda. Pak, apakah bonus atau insentif bisa ditiadakan pembayarannya jika perusahaan sedang mengalami kekurangan proyek? Meskipun di perjanjian kerjanya perusahaan akan memberikan bonus per 3 bulan. Ya, baik, Bu. Nanda Sagita. Bu Nanda Sagita. Jadi pertama sebaiknya di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan itu disebutkan bahwa persyaratan bonus itu seperti apa. Misalnya tadi ya Bu, perusahaan akan membagi bonus apabila gitu ya mendapatkan keuntungan gitu ya. Misalnya minimal 5% atau 10% gitu dari omset. Misalnya seperti itu. Jadi atau perusahaan akan membagikan bonus gitu ya dengan keputusan dari pemegang saham dan direksi ya. Jadi tidak menjanjikan selalu karena sebenarnya bonus ini kaitannya dengan profit. Nah, kalau perusahaan nggak profit, masa harus dipaksa bagi bonus ya, nanti babak belur. Nah, soal insentif juga sama Bu. Soal insentif itu perlu ada penyesuaian ketika proyek tidak ada ya. Atau tadi maaf maksudnya gini, kalau situasi pandemi kayak tadi ya. Jadi sebenarnya kalau proyek tidak ada berarti tidak masuk target.
Kalau tidak masuk target ya berarti konsekuensinya tidak mendapatkan insentif. Gitu Bu Ibu Bu Nandasa kita ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Kalau soal bonus cantumkan secara fleksibel, tidak terlalu mengikat ya di dalam PP ya. Tapi ada sebuah janji bahwa kalau kita profit akan dibagi bonus. Ya, mudah-mudahan menjawab. Ya, Pak Fajri Sensei, kalau pekerjaan berdasar target seperti sales marketing bisa pakai perhitungan tercapainya target. Ya. Kalau karyawan yang sifatnya administrasi seperti keuangan, HR dan security, bagaimana penentuan insentif bonusnya? Ya, Pak. Kalau pekerjaan itu relatif rutin, Pak, ya rutin, relatif rutin. Jadi seperti security, teman-teman administrasi, itu ya. Itu sebenarnya mereka rutin mengerjakan sesuatu yang berulang-ulang ya, hampir sama. Makanya sebenarnya jarang sekali dikenakan insentif kepada teman-teman yang istilahnya back office gitu ya. Kenapa diberikan pada teman-teman yang sales? Karena mereka punya ruang gerak yang dengan cara yang berbeda-beda gitu ya. Sehingga pekerjaan mereka boleh dibilang tidak rutin. Ya, sehingga disitulah diberikan sebuah keleluasaan, mereka boleh dengan cara dengan cara seperti apa, tapi yang beretika ya, maksud saya ya, dengan cara apapun tapi beretika, sesuai hukum, sesuai SOP gitu ya. Tapi mereka berusaha mencapai gitu ya. Sementara teman-teman di di back office itu biasanya tidak dikenakan insentif karena tadi pekerjaannya sebenarnya rutin ya, sebenarnya ya segitu gitu ya. Nah, kalau bonus, makanya kita berikan bonus itu berdasarkan penilaian kinerja, Pak. Kalau penilaian kinerja semua dapat, maksudnya semua mendapat penilaian, maksud saya gitu ya, semua mendapat penilaian, ya sehingga itu akan lebih fair dengan penilaian kinerja. Bisa juga Bapak memberikan semacam insentif, tapi menurut saya lebih tepat bonus ya. Misalnya begini, laporan keuangan gitu ya, ada kesulitan atau apapun ya. Oke, kalau laporan keuangan jadi tanggal 5, maka saya kasih bonus nih. Atau nanti saya kasih insentif, ya misalnya begitu ya, memotivasi. Tapi sebenarnya membuat laporan keuangan itu kan sebuah pekerjaan rutin dan sudah harus ya. Sudah harus. Jadi sebenarnya akan lebih baik itu bentuknya tadi, bonus di akhir tahun. Begitu Pak Fajri Sensi. Ya, Bu Jen. Saya belum sempat nyatet, Pak. Nanti pas saya ini Bapaknya. Ya. Bu Jen, ini sharing Bu Jen. Kalau di dunia sawit kita lebih familiar dengan premi Pak, di mana semakin banyak produksi, semakin banyak preminya. Nah, untuk bonus kita dapat sesuai dengan budget dan target produksi kita dalam setahun. Oke, terima kasih Bu Jen sharingnya. Baik, terima kasih. Teman bakat mantap. Oke. Bu Jen boleh dibagikan linknya nanti ya mungkin ya. Iya, Bu, linknya akan kami bagikan nanti sebentar lagi ya. Ya, Bu Melia juga nanti linknya Bu memang belum tadi belum dibagikan. Ibu Nita Darwa ya. Ketentuan penentuan insentif apakah ada panduannya Pak atau sesuai keputusan perusahaan masing-masing? Ya Bu, tidak ada panduannya, sesuai keputusan dari masing-masing perusahaan ya. Dan itu bisa dibuat strateginya, kira-kira begitu ya Bu ya. Ada sebuah perusahaan yang contohnya begini, perusahaan contohnya ini teman-teman sales ini ya kalau jualan semangat banget, giliran bikin laporan mereka kendor gitu ya. Nah akhirnya ada unsur insentif yang berkaitan antara jumlah penjualan dan laporan. Ya, jadi misalnya 95% itu dari penjualan, 5%nya dari laporan. Ada lagi yang secara strategi ya, beberapa teman-teman sales yang di retail itu ya jualan ya nagih. Nah, jadi mereka punya komponen insentif yang mungkin lebih rumit ya. Artinya gini, mereka harus mencapai target jualan, mereka juga harus mencapai target collection. Nah, insentif dibayarkan berdasarkan nanti perbandingan. Kalau target penjualan bagiannya mungkin sekitar 60% sampai 70%. Collection achievement gitu ya, nanti mereka misalnya 30 sampai 40%. Nah, kira-kira begitu. Jadi tergantung perusahaan dan strateginya mau seperti apa. Gitu ya.
Baik, saya bagikan informasi dulu ya Pak. Iya Pak, Pak terima Johar kasih. Saya sambil nyatetin. mencatat siapa teman kita yang bisa mendapat voucher ya. Ya, Oke, baik. Bapak Ibu, saya bagikan, saya informasikan dulu beberapa aktivitas training kami yang akan running. Oke. Ya, pertama kompetensi dasar staf HRD. Ini topiknya payroll and recruitment. Ini dibawakan oleh Pak Johar yang akan diadakan pada hari Sabtu 27 Februari jam 13.00 sampai 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini materinya mengenai kompetensi pengelolaan administrasi pekerja, kemudian kompetensi perhitungan upah lembur, kemudian kompetensi pencarian sumber calon pekerja, kemudian kompetensi administrasi pengupahan. Ya, ini pada tanggal 27 Februari 13 Sabtu ya, hari Sabtu. Silakan yang berminat. Kemudian yang lain lagi workshop Frostic Test. Ini psikolog ya. Pada hari Sabtu 27 Februari 2021 jam 14.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, dibawakan oleh Pak Medianta Tarigan. Nah, ini materinya adalah administrasi dan scoring. Kemudian membaca hasil tes dan diskusi kasus. Ya, silakan Bapak Ibu yang berminat. Kemudian yang lainnya adalah menyusun KPI dan evaluasi hasilnya. Ini Pak Johar lagi pada hari Minggu 28 Februari. Hari Minggu ini berarti ya. Jam 13.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Materinya menyusun KPI, kemudian menghitung nilai akhir KPI, kemudian mengevaluasi hasil KPI, saran perbaikan dan pengembangannya. Tuh ya, nanti hari Minggu silakan yang daftar berminat. Kemudian ada ini Certified Talent Management atau CTM. Ini kerjasama antara Bina Karir dengan Bapak Pungki Purnadi. Ya, ini pada hari Sabtu 6 Maret dan Minggu 7 Maret. Sabtunya itu jam 10 sampai jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan Minggunya jam tanggal 7 Maret itu jam 13.30 sampai 18.00. Ini pematerinya gabungan antara ada Pak Pungki Purnadi, ada Pak Medianta dan Pak Johar. Itu ya. Kemudian materinya ada 3P remuneration strategy. Kemudian designing salary structure with salary survey. Kemudian designing powerful talent management. Kemudian managing talented people. Yang terakhir succession planning. Ya, ini silakan Bapak Ibu. 6 dan 7 Maret. Kemudian ini basic house tree person test and family drawing test. Ini hari Sabtu 6 Maret 9.30 sampai 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pematerinya adalah Ibu Fadila. Materinya adalah dasar tes proyeksi gambar. Kemudian perkembangan gambar dan usia. Kemudian perbedaan house tree person test ya. Kemudian and kinetic house tree person test. Kemudian family drawing test. Ya, ini silakan hari Sabtu 6 Maret ya. Kemudian ada kompetensi staff recruitment. Ini materi disesuaikan dengan SKKNI. Ini Pak Johar yang membawakan. Ini Minggu 7 Maret jam 9 sampai jam 13.00. Ya, kemudian ada workshop merancang sistem dan kebijakan pengupahan. Nah, ini hari Sabtu 13 Maret jam 9 sampai 12.00 oleh Pak Johar juga. Kemudian ada Papi Kostik for Employee Selection.
Sabtu 27 Maret jam 9.30 sampai jam 12. Pematerinya Ibu Fadila. Ya, kemudian ada lagi workshop Leaderless Group Discussion for Assessing Kompetensi. Ya, ini Sabtu 27 Maret jam 1 siang sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat oleh Pak Medianta. Ini pematerinya. Itu yang tadi ya. Ya, itu Bapak Ibu informasi mengenai training kami. Ya, Pak Johan. Ya, ada pertanyaan ini dari Ibu Grace Aksil. Pak, izin tanya lagi, apakah pejabat perusahaan dengan level di atas masih mendapatkan bonus atau insentif? Bagaimana pembagiannya agar adil? Baik, Bu. Pertama, kalau bonus itu tetap kalau menurut saya menggunakan KPI ya, atau sebenarnya menggunakan penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerjanya ada yang menggunakan metode KPI. Sekaligus menjawab dari Ibu Fajri, Pak Fajri Sensi. Bonus berdasarkan KPI mungkin lebih fair, win-win solution. Iya Pak, betul. Ya, jadi kalau bonusnya kita menggunakan penilaian kinerja. Nah, kalau insentif untuk para level yang di atas, pertama kita perlu menyusun bahwa sebuah sistemnya memastikan bahwa atasan ini betul-betul bekerja. Ya, pertama misalnya gini. Dia harus mensupport timnya untuk mencapai target. Bisa, ya. Misalnya ada jadwal pendampingan terhadap tim. Misalnya gitu ya. Jadi ada sebuah perusahaan yang pernah saya bantu, manajernya itu mengunjungi cabang-cabang. Jadi dia ngasih support. Mana customer yang sulit? Ya, dia kan lebih jago kan. Mana customer yang sulit? Ayo kita datangin sama-sama. Nah, itu kelihatan dan mereka dapat X% dari insentif. Jadi misalnya Ibu perlu bikin budget insentif nih. Budget insentif misalnya 3% dari total omset ya. Nah, 3% ini nanti kita bagi-bagi nih. Untuk tim sales berapa, untuk yang atasannya berapa gitu ya. Ini harus kita breakdown gitu ya. Soalnya kalau nggak di budget nanti jangan sampai kita keluarkan insentif tiba-tiba jebol gitu ya. Loh, persentasenya kok besar gitu ya. Oke, gitu ya Bu Gracefield. Kemudian Bu Nanda, Pak, kalau case-nya tugas karyawan ke Project Sulawesi gitu ya, dapat bonus, pas ditarik lagi bonusnya hilang. Ini sebaiknya seperti Pak Fajri ya, dikasih tunjangan aja Bu, tunjangan. Jadi bentuknya jangan bonus ya. Kalau bonus harus bisa tadi modelnya ada penilaian kinerja. Pak Hasan, kalau di perusahaan kami membagikan bonusnya ditentukan masa kerja dulu, penilaian kinerja yang lebih dari 5 tahun nilainya sekian. Oke Pak, baik, bisa aja, boleh, terima kasih sharingnya. Pak Fajri, ya Pak Fajri, terima kasih opininya, saya setuju. Pak Semeta kasih, waalaikumsalam, baru gabung nih Pak. Ya, trainingnya sudah diposting di IG, betul. Ibu Nita Darwa, apakah insentif sama tunjangan itu sama Pak? Sama-sama diberikan motivasi untuk lebih. Ya, Ibu Nita Darwa, tujuannya berbeda Bu. Ya, kalau insentif tadi memotivasi, tunjangan itu tujuannya bukan memotivasi Bu. Tunjangan itu adalah sebuah penghargaan, kompensasi gitu ya. Masuk ke upah kalau masuk ke upah, betul. Komponennya masuk ke upah. Kalau insentif itu kan tidak insentif tidak, artinya bonus. Dia tunjangan atau bukan tunjangan, bagian dari upah yang variabel ya, bukan fix ya. Kalau tunjangan bentuknya fix biasanya. Tunjangan jabatan bentuknya fix. Jadi menghargai Pak Andreasi manajer, ada tunjangan jabatannya. Pak Andreasi supervisor, ada tunjangan jabatannya. Karena biasanya supervisor nanti nggak dapat lembur ya, jadi itu juga diperhitungkan dengan tunjangan jabatan. Gitu ya Bu Nita Darwa. Oke. Oh, Ibu Tuti Widiawati, halo dari Samarinda Bu. Terima kasih ya. Apa Bu khasnya Samarinda? Bu Tuti, terima kasih. Bu Tuti dosen di Universitas Mula Warman ya. Terima kasih Bu. Iya, baik. Ada lagi ini pertanyaan? Belum ada? Ya, kalau gitu kita umumkan ya Pak. Pertama, kami akan membagi voucher nilainya Rp25.000. Iya, Rp25.000.
Rp25.000. Ya, 25.000. Pak, saya nggak apa itunya. Oh, iya. Rp25.000 dipersembahkan oleh HR Indo Society, teman bakat dan Hara Anargia. Ya, ini semua voucher ini akan berlaku untuk produk-produk dari 3 lembaga ini. Ya, teman bakat, HR Indo Society dan Hara Anargia. Gitu ya. Nilainya 25.000. Salah satunya produknya adalah nanti training online, gitu ya. Bisa digunakan untuk Untuk training online ya, 25.000. Siapa yang mendapatkan voucher 25.000 malam ini adalah satu, ya, siapa? Ibu Raina Rifai, ya, yang tadi bilangnya Bekasi Planet. Oh. Lalu ada Ibu Diah Wuri dari Kudus, ya. Kudus tadi Soto Kerbau. Ya. Soto Kerbau tadi. Oh, Soto Kerbau. Soto Kerbau. Ya, kemudian ada beberapa nama di sini yang pertanyaan dan sharing. Ada Pak Hasan, ya. Ada Ibu Grace F. Sil, ya. Ibu Elina Sin, ya. Elina Sin tadi ya. Elina Sir, maaf. Elina Sir, Ibu Nanda Sagita, ya. Pak Fajri Sensi, kemudian Ibu Nita Dharma, dan Ibu Jen. Nita Darwa dan Ibu Jen, ya, tadi sharing sama Pak Hasan juga. Baik, Bapak Ibu, linknya sudah dibagi, Mas? Sudah dibagi. Ya, Oke, terima kasih. Linknya itu untuk apa, Pak? Linknya untuk ditukar cendol. Nggak boleh. Linknya itu untuk ini, Pak, form dan contoh perhitungan. Jadi di situ ada contoh insentif untuk sales, contoh insentif untuk kru toko. Jadi ada sales, ada tim toko, ya. Barangkali Pak Ibu Senator punya toko. Lalu ada satu lagi tadi bonus, Pak, ya, bonus gitu. Ya, Ibu Imagine, saya sangat suka dengan HR Indo Society. Sangat bermanfaat dan Terima memudahkan. kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bu. Ada satu yang lupa, Pak. Kita belum kasih ini, Pak. Nah, ini online test, ya. Ya, jadi psikotes dari Anargia ini juga bisa dipakai, vouchernya bisa dipakai, ya. Ada online test ya, solusi di tengah pandemi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot gitu ya, biar kami yang melakukan, ya. Biar kami yang repot, ya. One stop online recruitment system, ya. Jadi ada rekrutmen, ya. Jadi online, nanti bisa interview, bisa tes gitu ya. Hasilnya real time, lebih efisien, mudah diakses, lebih cepat gitu ya. Dan bisa menjangkau banyak tempat, ya. Silakan hubungi nomor ini, kalau nggak kelihatan di sini aja, nggak apa-apa, langsung ya. Kemudian satu lagi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah pernah ikut training kami gitu ya, kemudian masih banyak pertanyaan gitu ya. Satu, atau yang kedua, mengimplementasikan tapi perlu bantuan gitu ya, maka bisa hubungi kami akan sediakan private training, mentoring gitu ya, pendampingan ya. Hubungi nomor di bawah ini juga, silakan ya. Ya, Pak Andreas, kita waktunya sudah mepet ya, udah mepet ini sekarang. Ya, ini udah masukkan waktunya lebih banyak lagi next. Waktunya lebih banyak lagi, terima kasih. Tapi kita tergantung dari IG-nya ya. Ibu nanti boleh hubungi nomor ini ya, kalau mau ini. join ke grup kami bisa. Ya. Oh iya, boleh, ada grup, kami juga ada grup ya. Ya, ada grup. Bukan grup ketoprak, bukan ya. Ada grup HR juga. Kita bisa sharing-sharing di sana juga. Di sana, ya Bu. Terus tadi juga yang dapat voucher silakan konfirmasi ke nomor ini Bapak Ibu untuk konfirmasi untuk mendapatkan voucher. By name ya, atas nama ya. Atas nama, di sini ada gift for nomor siapa ya, gitu ya. Jadi tidak bisa dipindah tangankan, tidak bisa pindah dan maksimal sebelum sebelum disengat minggu depan yes. Ya, harus sudah konfirmasi. Oke, baik Bapak Ibu, demikian disengat malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik yang lebih menarik. Menarik. Oke, terima kasih. Selamat malam.